Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional part yang ke-11, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari pertidaksamaan akar atau irasional kasus khusus. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3x² plus 13 lebih besar dari 2x min 1. Di sini kalau kalian lihat bentuknya sudah seperti bentuk dasar ya. Jadi akarnya di kiri, terus yang tidak mengandung akar di kanan. Berarti ini fx ini, 3x² plus 13, 2x min 1 ini gx. Oke, jadi bisa kita langsung masuk ke skenario pertama. 1a, itu adalah jika gx-nya di sini 2x min 1. Lebih besar sama dengan 0. Nah, 2x min 1 lebih besar sama dengan 0, ini harus kita kerjakan sampai x ruas kirinya. Berarti kan min 1 pindah kanan, 2x lebih besar sama dengan 1. Berarti x lebih besar sama dengan 1 bagi 2 atau setengah. Oke, kita gambar di garis bilangan ini langsung, yang HP1A ini. Kita tulis ini HP1A. Lebih besar sama dengan setengah, berarti setengah, terus itu ada sama dengannya, berarti bulat penuh. Setengah, gini ya. Lebih besar, berarti ke kanan. Kita arsir. Lalu kita ke 1b. Kuadratkan kedua ruas ya. Berarti yang kiri akarnya hilang. 3x² plus 13. Lebih besar dari ruas kanannya 2x min 1 dikuadratkan. Langsung aja pakai rumus aljabar. A min b dalam kurung kuadrat itu a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Berarti a kuadrat 2x dikuadratkan 4x². Min 2ab 2 kali 2x kali 1 min 4x berarti ya. Lalu plus b kuadrat berarti plus 1. Ketemu pertidaksamaan kuadrat. Berarti ruas kanan harus 0. Semua pindah ke kiri. 3x² min 4x² min x². Terus min 4x di kanan pindah kiri. Jadi plus 4x. Lalu konstantanya 13. Terus itu min 1 ya. Berarti 12. Plus 12. Lebih besar dari 0. Karena di sini koefisien x² masih negatif. Kita kali dengan min 1. Oke. Kali min 1 berarti tandanya berubah semua. X² min 4x min 12 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. Berarti kalau ditambah min 4 kalau dikali min 12 itu min 6 sama plus 2. Oke, lebih kecil dari 0. Hn berarti x sama dengan 6 atau x sama dengan min 2. Kita gambar di bawahnya sini. Ini HP1b ya. HP1b. Hn-nya min 2 sama 6. Di situ nggak ada sama dengan, berarti bolong. Min 2 di sini, 6 di sini. Kita cek di 0. 0 min 6 minus. 0 plus 2 plus. Min kali plus, min. Berarti 0 daerah yang tengah itu min. Berarti kirinya plus, kanannya plus. Yang diminta yang min. Berarti yang tengah yang kita arsir. Oke, kita ke HP1c, syarat. Yang di dalam akar berarti 3x² plus 13 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kalau kalian lihat 3x² plus 13 ini tidak bisa difaktorkan. Ya, nah terus bagaimana kalau nggak bisa difaktorkan? Gini aja, kita coba pindah ruas ya. Jadi 3x² itu lebih besar sama dengan min 13. Gini kan? Habis itu kan dibagi 3 nih. Berarti x² lebih besar sama dengan min 13 per 3. Coba kalian bayangkan. Kita logika ya, x² yang namanya bilangan kuadrat, itu kan pasti positif atau 0, nggak mungkin negatif. X² pasti lebih besar sama dengan 0, apalagi ini min 13 per 3, bilangan yang lebih kecil. Berarti, untuk semua nilai x yang elemen R, memenuhi HP1c. Jadi di sini HP1c, gambar garis bilangannya seperti ini. Jadi ini garis bilangan ya. Jadi, ini semua memenuhi. Jadi panahnya ke kiri sama ke kanan. Ya, semua x elemen R memenuhi, tidak ada yang tidak memenuhi. Oke, lalu kita iriskan HP1A, HP1B, dan HP1C. Berarti yang kiri nggak ada ya, yang kiri kan kosong nih, HP1A-nya nggak ada yang diarsir. Terus yang ke kanan mulai ini setengah sampai 6 ya, kita buat garis putus-putus. Berarti ini setengah ya, mulai setengah itu bulat penuh. Terus batasnya satunya 6. Jadi buat seperti ini 6.
Oke, kita buat daerahnya, berarti seperti ini. Oke, ini HP1. Oke, HP1 ini ya. HP1-nya berarti setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Oke, sekarang kita ke skenario yang kedua, 2A ya. Saya tulis di sini misalkan, 2A ini jika GX lebih kecil dari 0, berarti 2X min 1 lebih kecil dari 0. Atau berarti X lebih kecil dari setengah. Kita buat garis bilangannya. Ini HP2A. Berarti setengah ya. Dan bolong itu karena nggak ada tanda sama dengannya. Ke kiri. Kita arsir. Lalu kita ke HP2B. HP2B gini. Kita pakai logika ya. X lebih kecil dari setengah kan. Atau 2X min 1 ini negatif. Kalau ruas kanan atau GX ini negatif, gini. Akar 3X kuadrat plus 13 lebih besar dari bilangan negatif. Ya pasti kan. Yang namanya akar itu pasti minimal 0 hasilnya kan. Minimal 0 atau positif. Lebih besar dari bilangan negatif, ya pasti. Artinya di sini 2B ini X elemen R. Ya, kalau mau digambar bisa. Seperti yang HP1C itu. Berarti HP2B adalah X elemen R. Berarti seperti ini. Oke. Lalu, yang 2C gimana? 2C kan syarat sama seperti 1C. Berarti juga X elemen R. Oke, kita gambar. Berarti misalkan di sini. Ini HP2C. Berarti X elemen R juga. Kita arsir. Lalu kita iriskan. Kita buat di sini HP2 gitu ya. Kita iriskan. Berarti ini setengah ya, setengah ke kiri. Sama seperti HP2A. Setengah gini. Nah, ini HP2. Jadi HP2-nya X lebih kecil dari setengah. Lalu, antara HP1 dan HP2 kita gabung. Oke. Jadi di sini saya gambar lagi. HP1 itu mulai dari setengah, setengahnya bulat penuh, sampai 6. 6-nya bolong. Kita arsir. Lalu HP2 kita gambar ulang di bawahnya, tapi kita luruskan sekarang. Setengah juga ya, bolong, setengah ke kiri. Seperti ini. Lalu kita gabung, bukan diiriskan ya, digabung. HP. Berarti kalau digabung ya atas digabung sama bawah. Jadi ini mulai 6 ke kiri ya, kalau digabung ya. Nah, jadi satu daerahnya. Seperti ini, oke. Jadi kita dapatkan jawabannya HP itu X, di mana X lebih kecil dari 6 ya. X elemen R. Oke, ini adalah jawaban atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X plus 1 plus akar X plus 2 lebih besar dari 3. Nah, sekilas kalau kalian melihat soal ini bukan merupakan bentuk yang kasus khusus karena ruas kanannya ini angka, bukan fungsi. Jadi bukan GX ini kan ya, ini angka 3, jadi pasti positif. Ruas kirinya, akar X plus 1 nggak mungkin negatif, plus akar X plus 2 nggak mungkin negatif. Kalau dijumlah juga pasti nggak mungkin negatif. Jadi ruas kiri nggak mungkin negatif, ruas kanan sudah pasti bukan negatif. Jadi nggak perlu skenario-skenario, boleh langsung dikuadratkan kedua ruas. Oke, nah tapi masalahnya seperti ini. Biasanya akarnya cuma satu di kiri, jadi kalau dikuadratkan ya langsung akarnya hilang. Di sini ada dua bentuk akar yang dipisahkan tanda plus. Jadi waktu mengkuadratkan ruas kiri, kita tidak boleh langsung menghilangkan akar, jadi X plus 1 plus X plus 2. Ya, karena mengkuadratkannya ini bukan sendiri-sendiri, tapi sebagai satu kesatuan. Atau seperti ini, jadi akar X plus 1 plus akar X plus 2 dalam kurung dikuadratkan seperti ini. Lebih besar dari 3 kuadrat, berarti 9. Nah, untuk mengkuadratkan bentuk seperti ini, kita harus gunakan prinsip aljabar. A plus B dalam kurung kuadrat itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A-nya itu akar X plus 1, B-nya itu akar X plus 2. Oke, kita lakukan ya. A kuadrat berarti kan? Berarti akar X plus 1 kuadrat, akarnya hilang, X plus 1. Plus 2AB, berarti 2 dikali akar X plus 1 kali B, berarti akar X plus 2.
plus B kuadrat, berarti akar X plus 2 dikuadratkan, akarnya hilang, berarti X plus 2 lebih besar dari 9. Oke, lalu di sini kita jumlahkan ya, X plus 1 sama X plus 2 itu jadi 2X plus 3 plus 2 dikali, nah di sini akar X plus 1 kali akar X plus 2, masih ingat akar A kali akar B itu akar AB. Jadi yang di dalam akar boleh kita kalikan X plus 1 dikali X plus 2. Pakai prinsip kali pelangi ya. Jadi di sini akar X plus 1 kali X plus 2. Berarti X kuadrat plus 2X plus X. Berarti plus 3X plus 1 kali plus 2 ya plus 2. Lebih besar dari 9. Oke, akarnya sekarang sudah 1. Jadi di sini gini, tipsnya adalah biarkan akar ini di ruas kiri. Yang tidak mengandung akar kita pindahkan ke kanan. Berarti 2X plus 3 ini pindah. Di kiri tinggal 2 akar X kuadrat plus 3X plus 2 lebih besar dari 2X pindah ke kanan min 2X. Lalu 3 pindah ke kanan min 3. Min 3 ada 9 itu berarti plus 6. Oke, lalu di sini kedua ruas pertidaksamaan kita bagi dengan 2 agar di kiri tinggal murni hanya ada akar X kuadrat plus 3X plus 2. Oke, jadi lebih besar dari bagi 2 min X ya, plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini sudah merupakan bentuk kasus khusus. Akar fx lebih besar dari gx. Fx-nya ini, x kuadrat plus 3x plus 2, gx-nya ini, min x plus 3. Jadi kita bisa mulai dari skenario pertama. Jadi kita mulai 1A ya. 1A itu berarti jika gx atau min x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti min X lebih besar sama dengan min 3. Kalau kita bagi dengan min 1, berarti X lebih kecil sama dengan min 3 bagi min 1, 3. Oke, kita gambar ini 1A. Misalkan saya gambarnya di atas saja ya. Di sini HP 1A. Kita buat garis bilangan. Di situ 3, berarti 3 lalu lebih kecil sama dengan. Berarti bulat penuh ke kiri. Lalu kita arsir. Sekarang HP1B. Berarti kita boleh kuadratkan kedua ruas. Jadi yang kiri akarnya hilang. Tinggal X kuadrat plus 3X plus 2. Yang kanan berarti lebih besar dari min X plus 3 dikuadratkan. Berarti kan kita gunakan prinsip aljabar ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadrat berarti min X dikuadratkan X kuadrat. Plus 2AB. Plus 2 kali min X kali 3, berarti min 2 kali 3, 6 ya. 6X plus B kuadrat, berarti plus 9. Oke, di sini pertidaksamaannya X kuadrat bisa dicoret. Ya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tinggal pertidaksamaan linear. Jadi yang mengandung X pindah ke kiri, min 6X pindah kiri, jadi 3X plus 6X, 9X. 2 pindah ke kanan, berarti 9 min 2, 7. Artinya X lebih besar dari 7 per 9. Jadi kita gambar garis bilangannya HP1B ya. Di situ 7 per 9 itu nggak sampai 1 kan, berarti lebih kecil dari 3, di kirinya 3, dan bolong. Berarti di sini misalkan, 7 per 9 lebih besar, berarti ke kanan. Kita arsir. Sekarang HP1C, berarti syarat yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi di sini hati-hati. Yang di dalam akar memang yang dibentuk yang ada skenario-skenario ini X kuadrat plus 3X plus 2. Ya, tapi tipsnya seperti ini. Di dalam pertidaksamaan akar, syarat itu harus dari akar mula-mula. Dari soal anggapannya. Nggak boleh dari yang sudah diolah, yang sudah dikali seperti ini. Jadi di sini yang di dalam akar itu X plus 1 sama X plus 2. Ada 2 akar. Berarti syaratnya ada 2 juga. Ingat ya, kalau akarnya ada 2, syaratnya juga ada 2. Ya, jadi di sini 1C-nya ada 2, atau kita bisa pisah aja 1C sama 1D. Jadi kita tulis ya, yang 1C itu kita anggap yang X plus 1 ya. X plus 1 yang lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan min 1. Kita gambar HP 1C. Garis bilangan, min 1 berarti di kirinya lagi. Berarti di sini misalkan. Min 1 lebih besar sama dengan, berarti ke kanan. Kita arsir. Oke, sekarang 1D. 1D berarti X plus 2 ya. Akar yang kedua lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan min 2. Berarti di sini HP
1D. Garis bilangan, min 2 di kirinya lagi, lebih kecil lagi. Min 2 lebih besar sama dengan, berarti ke kanan. Kita arsir. Oke, lalu kita iriskan. Dari keempat garis bilangan ini, kita buat ini namanya HP1. Nah, kalau kalian lihat, ini yang kiri, ini memenuhi, tapi ini nggak ada yang memenuhi, jadi nggak ada. Terus ini nggak ada, jadi cuman ini ya, kalau kalian lihat. Mulai 7/9 sampai 3. Jadi di sini kita buat garis putus-putus, ya, untuk menunjukkan ini memenuhi, dan juga untuk biar gambarnya lurus ya. Jadi ini 7/9 sampai 3. Kita buat garis putus-putus. Nah, di sini 3-nya bulat penuh. 3. Kita buat seperti ini, lalu kita arsir. Nah, ini HP1. Jadi antara 7/9 sampai 3. Oke, sekarang kita ke skenario yang kedua. 2A. 2A itu berarti jika GX berarti min X plus 3 lebih kecil dari 0. Berarti min X lebih kecil dari min 3, X lebih besar dari 3, anggapannya bagi min 1 ini ya. Berarti X lebih besar, tandanya dibalik. Dari min 3 bagi min 1, 3. Kita gambar HP2A. Garis bilangan, lalu di situ 3. 3 di sini, ke kanan berarti ya, lebih besar dari 3. Kita arsir. Oke, sekarang kita ke HP2B. Nah, 2B di sini gini. Ini kan skenario kedua ini GX-nya atau min X plus 3-nya ini lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif. Akar lebih besar dari bilangan negatif. Ya, berarti sudah pasti. Akar ini kan nilainya sudah pasti minimal 0. Pasti lebih besar dari bilangan negatif. Karena di sini kan GX-nya, jika GX lebih kecil dari 0, berarti 2B ini untuk semua nilai X memenuhi atau X elemen R. Oke, kalau digambar berarti seperti ini. HP 2B, berarti kita gambar ya. Berarti ke kiri sama ke kanan ini panah ya, karena X elemen R. Semua nilai X ini memenuhi. Oke, lalu sekarang kita ke 2C. 2C ini syarat. Nah, syaratnya ini sama seperti 1C dan 1D. Jadi boleh kita langsung salin ya. 2C itu langsung aja. X lebih besar sama dengan min 1. Dan yang 2D itu X lebih besar sama dengan min 2. Kita gambar garis bilangannya. HP2C. Garis bilangan berarti min 1. Min 1 di kirinya sini. Min 1 lebih besar sama dengan ke kanan. Kita arsir. Lalu HP2D. Kita buat garis bilangan. Terus itu min 2 ya. Min 2 bulat penuh ke kanan. Lalu kita iriskan dari keempat garis bilangan ini untuk mencari HP2. Oke, kita lihat yang kiri ini nggak ada ya, karena ini memenuhi, tapi ini kosong semua, nggak ada yang diarsir. Jadi cuman ke kanan ini, cuma 3 ke kanan. Ya, kita buat garis putus-putus, berarti X lebih besar dari 3 ya, sama seperti HP2A, 3 ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya HP1 dan HP2 kita gabung untuk mencari HP. HP1 misalkan saya tulis di sini, saya salin ya. HP1 kan ini tadi, antara 7/9 sampai 3. Misalkan ini 7/9, bolong ya, 3-nya bulat penuh, 3. Berarti seperti ini. Nah, lalu HP2 juga kita salin, mulai dari 3 ke kanan, dan di situ bolong 3-nya. 3, terus ini ke kanan. Kita gabung. HP itu kan gabungan HP1 dan HP2. Berarti kalau digabung, ini 7/9 sampai 3, ini 3 ke kanan. Ya, berarti langsung aja ini 7/9 langsung ke kanan. Nah, ini adalah HP gabungannya, atau ya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kalau ditulis dengan notasi matematikanya, berarti itu HP X, di mana X lebih besar dari 7/9 X elemen R. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X lebih besar dari 7/9 X elemen real. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.